kabarnya? Saya harap kalian semua selalu sehat dan bahagia. Amin. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Nah, kalian sudah menjadi warga SMP 2 Sidoarjo, sehingga saya berharap kita bisa bekerja sama sebagai warga Spendasi yang selalu kompak, oke? Agar lebih afdol untuk menjadi warga Spendasi, lebih baik kalian selalu mengikuti channel MFYD atau yang biasa kita menyebutnya dengan MFit. Check this out. Berjalan kaki si anak gembala sampai di sawah memakan ketan. Ini hari pertama saya belajar bersama kalian. Kenalan dulu yuk. Saya Bu Dery, guru BK kelas 7. Nah, agar saya juga bisa kenal dengan kalian, kalian tuliskan nama kalian serta kelas kalian di kolom komentar, oke? Sudah tahu semua nggak tentang BK itu apa? Saya yakin 95% dari kalian belum tahu BK itu apa. Nah, di sini saya akan memperkenalkan apakah guru BK itu, fungsinya bagaimana, kemudian tugas untuk kalian seperti apa. Nah, di SMP 2 ini ada 3 guru BK. Yang pertama saya sebagai pengajar kelas 7, kemudian ada Bu Somi sebagai pengajar kelas 8, ada Bu Eko sebagai pengajar kelas 9. Kita bahas dulu persepsi yang salah tentang BK. Selama ini banyak orang mengatakan bahwa BK itu sebagai polisinya sekolah. BK itu kejam, BK itu penuh dengan hukuman, BK itu selalu mencari anak-anak yang nakal. Semua itu adalah hal yang salah. Saya tekankan lagi, semua itu adalah hal yang salah. Apakah wajah saya sangat menakutkan? Apakah wajah Bu Somi dan Bu Eko tadi menakutkan? Enggak kan? Kita sepakat, oke? Bahwa guru BK di SMP 2 tidak ada yang kejam. Nah, guru BK itu fungsinya adalah sebagai sahabat kalian semua. Kita akan bisa mendengarkan apa aja keluh kesah dari kalian. Nggak percaya? Yuk, simak dulu penjelasannya tentang BK. BK itu adalah singkatan dari bimbingan dan konseling. Konseling sendiri itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli atau guru BK, atau bisa juga disebut dengan konselor, kepada seorang anak-anak atau kepada kalian semua sebagai siswa di SMP 2. Nah, untuk apakah proses pemberian bantuannya? Untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Nah, masalahnya apa? Begitu banyak masalah yang bisa kalian hadapi. Contohnya, masalah dengan temannya, masalah dengan orang tua, masalah dengan teman spesialnya, atau masalah dengan pribadi kalian sendiri yang kurang pede, seperti itu. Nah, di dalam BK ada 4 layanan. Ada layanan dasar, ada layanan responsif, ada layanan perencanaan individual, dan yang terakhir ada layanan dukungan sistem. Layanan dasar itu fungsinya adalah untuk mengembangkan iman dan takwa kalian, mengembangkan kemampuan individual kalian, mengembangkan sikap, perilaku sosial, peran kalian di masyarakat seperti apa, kemandirian kalian, serta hubungan kalian dengan teman-teman atau hubungan yang ada di sekitar kalian. Untuk layanan responsif sendiri itu ada 4 bidang bimbingan. Bimbingan pribadi, yaitu bisa membahas tentang diri kalian, bimbingan sosial tentang hubungan kalian, bimbingan belajar tentang cara bagaimana kalian belajar, dan yang terakhir adalah bimbingan karir. Karir itu berarti bagaimana kalian merencanakan masa depan kalian. Yang ketiga, ada layanan perencanaan individual. Perencanaan individual itu adalah bagaimana kalian membangun masa depan kalian, mulai dari merencanakan nanti lulus SMA bagaimana, kuliah bagaimana, sampai dengan bekerja yang di bagian apa, sampai dengan menikah. Nah, itu fungsinya kita. Kalau layanan dukungan sistem itu murni untuk guru BK yang bisa mengadministrasikan semua yang sudah kami lakukan terhadap kalian. Nah, saya akan menampilkan contoh-contoh pelayanan BK yang sudah dilakukan oleh kakak kelas kalian semua.
Bagaimana? Setelah melihat contoh-contoh foto yang di atas, mereka semua terlihat bahagia kan ketika ada layanan BK. Itulah BK yang menjadi sahabat siswa kalian semua. Oke? Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Jadi, tadi itu foto-foto tentang bimbingan kelompok, konseling kelompok, serta layanan klasikal. Kalian semua juga akan merasakan hal itu. Apakah konseling kelompok itu, bimbingan kelompok itu? Nah, kalian akan saya perkenalkan. Konseling kelompok itu adalah satu kelompok yang terdiri dari 8 anak atau 10 anak yang membentuk kelompok, dan di dalamnya itu adalah kalian akan menceritakan masing-masing masalah kalian. Dari 8 anak yang punya masalah, nanti kita akan memilih satu masalah terberat yang harus kita selesaikan dahulu. Jadi 8 anak tadi beserta dengan saya, kita akan membantu satu anak untuk menyelesaikan masalahnya. Jangan khawatir, bukan hanya satu anak itu yang akan kita bantu, tapi setiap anggota juga akan selalu kita bantu. Hanya saja waktunya bergantian. Oke? Ada juga konseling individu. Jadi nanti saya dengan kalian satu persatu kita akan bersama curhat-curhatan. Kalian akan menceritakan keluh kesah kalian secara empat mata dengan saya. Nah, dari situ kalian akan bisa mendapatkan jawaban dari masalah yang telah kalian alami. Nggak perlu takut, nanti rahasianya gimana dong Bu? Tidak, karena guru BK itu punya asas-asas yang harus dipegang. Pertama, ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah apa yang kalian ceritakan itu akan menjadi rahasia kami dan tidak akan kami ceritakan pada orang lain. Itu azas yang nomor 1 dalam pelayanan BK. Yang kedua ada azas kesukarelaan. Mengapa sukarelaan? Karena kalau kalian datang ke kami dengan sukarela tanpa dipaksa oleh orang lain, proses konseling akan berjalan dengan baik. Yang ketiga ada azas keterbukaan. Apakah azas keterbukaan itu? Azas itu adalah kalian menceritakan semua masalah kalian dengan jujur kepada saya. Nah, kalau dengan kalian jujur, maka saya akan bisa membantu kalian dengan baik. Ketika saya bisa membantu kalian dengan baik, maka semuanya akan bisa terpecahkan. Yang keempat, ada azas kekinian. Mengapa harus ada azas kekinian? Karena azas kekinian itu menggambarkan cerita kalian itu kepada saya adalah cerita yang kalian alami saat ini, bukan cerita yang ketika kalian SD, ketika kalian TK, bukan seperti itu. Jadi kalian menceritakan masalah kalian itu yang sedang dialami saat ini, fresh from the oven. Nah, yang terakhir ada azas kemandirian, di mana tujuan konseling itu adalah untuk memandirikan kalian, bukan menjadi tergantung kepada saya atau kepada yang lainnya, tapi kalian bisa mengambil sikap dan bisa berpikir kritis. Sekian dulu perjumpaan kita, jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.